Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas admin e-rapor. Sebagai admin ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, melakukan instalasi, kemudian melakukan sinkronisasi, kemudian mengedit profil sekolah, ini termasuk nama kepala sekolah nih. Kemudian memberi hak akses kepada user. Dalam hal ini ada beberapa user, yaitu guru, wali kelas, guru BK, dan peserta didik serta kepala sekolah. Kemudian membagikan username dan password kepada yang bersangkutan. Kemudian melakukan meringkas nama mata pelajaran, memetakan mata pelajaran, menginput KKM, tanggal rapor, mencetak rapor, kemudian mengirim nilai ke Dapodik. Nah, untuk persiapan kita harus melakukan backup data ataupun restore data, kemudian mengupload nilai USBN untuk kelas 12 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mulai membuka aplikasi e-rapor yang sudah terinstall pada laptop. Pertama, user admin itu adalah admin, kemudian password admin 123456, dan seterusnya bisa diubah oleh admin ketika sudah login. Kemudian langkah pertama setelah masuk, kita harus ambil data Dapodik. Kemudian setelah ambil data Dapodik, kita keluar dan login kembali. Berikut saya akan tunjukkan bagaimana cara mengambil data. Nah, sekarang perhatikan, klik pada user default itu admin, kemudian password itu 123456. Kemudian kita pilih penyelenggara pakai sistem paket, kemudian pilih user sebagai pilih user ini adalah tampilan admin dashboard oleh admin e-rapor. Langkah pertama kita harus lakukan adalah ambil data Dapodik. Silahkan sinkron data sekolah, sinkron data semester, sinkron data tugas pengajaran, sampai pada sinkron data pembelajaran. Ini semua data berasal dari Dapodik, sehingga jika ada kesalahan nama siswa, ada kesalahan nama guru, itu harus diperbaiki melalui Dapodik, kemudian disinkron di e-rapor. Setelah itu kita dapat lihat tab data user. Data user itu berisi tentang user guru. Ini kalau guru itu menggunakan guru PNS, user ID-nya adalah NIP-nya. Kemudian guru non PNS ini ada muncul sendiri di sini dengan password default itu 123456. Misalnya saya di sini memiliki 59 guru. Kemudian data user wali kelas itu mengikuti nama kelasnya. Misalnya 12 IPA 1 tahun 2012 semester 2. Kalau kita mau login ke semester 2. Kalau ke semester 1 itu berdasarkan tahunnya ya. Misalnya semester 1 12 IPA 2, 12 IPA 1 2015 1. Kemudian data guru BK, kemudian data user siswa. Jadi siswa pun bisa mengakses e-rapor untuk melihat perkembangan nilainya. Selanjutnya, setelah melakukan sinkron dengan Dapodik, maka di sini kita bisa memperhatikan pada tab data referensi Dapodik ada profil sekolah. Di profil sekolah kita bisa mengubah, yang bisa diubah adalah nama kepala sekolah dengan NIP-nya. Itu biasanya kita harus perbaiki jika misalnya gelar belum lengkap atau NIP ada kekeliruan, bisa. Kemudian data guru. Di sini ini semua berasal dari Dapodik. Data siswa juga begitu. Data kelas dan wali kelas. Data anggota kelas, data mata pelajaran, data pembelajaran, data ekstrakurikuler juga itu berasal dari inputan Dapodik.
ada yang saya ingin sampaikan sebelumnya, itu data user. Di sini data user, kalau kita pertama melakukan sinkron dengan data Dapodi, maka kita harus generate ulang user. Ini untuk mengambil data-data dari Dapodi untuk nanti user kita akan bagikan kepada guru dan kepala sekolah atau guru BK. Sebelum lanjut ke data mapping mata pelajaran, kita harus mengisi dulu ringkas mata pelajaran di tab referensi Dapodi, ringkas data mata pelajaran. Nah, misalnya bahasa Arab, kita harus ringkas misalnya BARB, bahasa Indonesia BSI, dan seterusnya. Itu tergantung dari kita bagaimana melakukan penyingkatan terhadap mata pelajaran yang ada di sini. Setelah ini dengan mengklik edit ya, misalnya bahasa Indonesia kita mau edit. Nah, tinggal di sini mengubah menjadi, yang jelas tidak boleh ada sama dengan mata pelajaran yang lain. Setelah itu kita ke referensi lokal, melakukan mapping ya, mapping mapel ke kurikulum 2013. Nah, pilih dulu kurikulumnya, misalnya kurikulum MIPA. Kemudian kita susun, pertama kan klik mapping mapel ke-13, terus pilih kurikulumnya, misalnya kita pakai kurikulum MIPA. Kemudian ketikkan nama mapel yang kita inginkan muncul di rapor, misalnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti tetap ini. Kalau misalnya ada yang berbeda, kita ketikkan di sini, misalnya muatan lokal bahasa daerah. Nah, kita punya bahasa Bugis, maka ketik bahasa Bugis di sini, dan seterusnya. Kemudian pilih kelompoknya, misalnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu masuk kelompok apa. Kan ada 3 kelompok ya pada K13. Kelompok A itu mapel wajib A, kelompok B mapel wajib B, kemudian kelompok C itu peminatan, misalnya bahasa Bugis itu masuk wajib B. Nah, matematika itu masuk wajib A, kelompok A. Matematika peminatan itu masuk kelompok C, kelompok peminatan. Kemudian kita isi nomor urut rapor mata pelajaran ini, nomor urut berapa di rapor kita inginkan. Kita susun seterusnya. Kemudian setelah itu kita simpan. Setelah mapping mata pelajaran, selanjutnya kita akan mengisi data KKM mata pelajaran. Nah, KKM, kalau pertama melakukan pengisian data KKM, kita bisa input secara manual ataupun kita unduh Excelnya ya, klik import KKM mata pelajaran. Kemudian download format import. Jika sudah kita download, akan muncul di sini hasil downloadan. Kita buka ini KKM 2019 ya. Kemudian di sini kita bisa langsung isi ya KKM-nya, misalnya 75 dan seterusnya hingga akhir ya. Misalnya seni budaya juga 75. Nah, kalau sudah, kita save ini dalam bentuk jadi save as. Misalnya kita simpan di picture ya. Ini diganti ekstensinya dengan Excel 97 2003 ya, sampai 2003 ini dia disimpan. Nah, setelah itu kita kembali ke sini. Nah, tinggal dipilih tadi file itu, file yang dimana tersimpan, share. Ini kemudian di upload.
seperti inilah KKM-nya muncul. Ini tadi saya hanya isi beberapa. Ini diisi jumlah tatap mukanya ya. Saya lupa tadi isi jumlah tatap muka, misalnya agama itu berapa jam per minggu, misalnya 3 jam ya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita isi ini 75 dan seterusnya. Jumlah tatap muka ini diisi, misalnya agama itu 3 jam, PKN itu 2 jam, dan seterusnya sampai di bawah. Setelah itu kita save as ya, save as. Misalnya kita simpan di musik ya, ganti ekstensinya dengan 97/2003, di save ya, kemudian kembali ke sini. Oke, langkah awal untuk admin seperti itu. Cuma sebelumnya kita harus download dulu data user di data user, kemudian download data user. Nah, jika sudah ada ini, kita buka. Nah, inilah yang kita akan bagikan pada wali kelas dan guru mata pelajaran. Misalnya untuk wali kelas 10D ini passwordnya. Nah, sedangkan untuk user guru, ini kalau PNS dia menggunakan nick, kemudian passwordnya defaultnya ini mereka bisa ganti sendiri. Kalau misalnya non PNS, ini ada namanya, ini usernya, ini passwordnya. Ini yang kita bagikan pada guru mata pelajaran dan wali kelas. Pada video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelolaan nilai oleh guru mata pelajaran.